Malam ini di malam yang cerah penuh semangat. Ayah Bunda, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat teh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana malam ini kita bisa berkumpul bersama di majelis ilmu di komunitas Hebat Baraya. Alhamdulillah juga hari ini sudah hadir narasumber kita, Bunda Yulianti, biasa dipanggil Teh Uli. Sudah hadir ya, Teh Uli ya? Baik, sebelum memulai acara, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum acara dimulai, saya izin membacakan CV dari narasumber pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama atau sharing-sharing dan diskusi bersama dengan Bunda Yulianti. Bunda Yulianti ini adalah seorang home educator, creative thinker, dan juga nih ada juga detailnya dari Bunda Yulianti, yaitu lahir di kota Bandung pada tahun 1989. Saat ini Bunda Yulianti atau Teh Uul biasa dipanggil sekarang berdomisili di Ranca Manyar. Nah, sempat juga berpendidikan di SMK Negeri 4 Bandung jurusan Teknik Komputer dan Jaringan serta mengenyam pendidikan di D3 jurusan Matematika Terapan di Universitas Pajajaran. Masya Allah. Nih, lalu tentang keluarganya Teh Uli. Teh Uli biasa dipanggil juga dengan Bunda Uli yang merupakan istri dari Bapak Adi Mardian. Saat ini memilih menjadi full-time mom, home mommy, yang juga memiliki concern di bidang pendidikan, literasi, dan sustainability system. Dan Alhamdulillah Bunda Yuli ini sudah diamanahi 3 generasi muslim soleh dan solehah, yaitu Teteh Alesa, Aa Rai, dan Dedek Kenan. Nah, untuk aktivitasnya kesehariannya, Bunda Yuli ini aktif di bidang kreatif dan sering juga mengisi beberapa kegiatan di bidang kreativitas. Dan saat ini juga Bunda Yuli sebagai owner sekaligus coach dari Alesa Crosscraft, berfokus untuk membuat dan mengembangkan diri di bidang handmade. Juga food enthusiasm, insya Allah selalu mengupgrade diri juga keilmuan dan praktek realnya, serta juga aktif di beberapa komunitas sebagai fasilitator juga di sekolah dan juga hebat community di wilayah Bandung. Aktif juga menjadi seorang member di Fitrah World dan juga member di Baby World dan member Akil Balik Community. Ya, Teh Yuli sudah hadir, Teh Uul, Bunda Uul. Nah, Alhamdulillah Bunda Yuli sudah hadir di sini. Teh Uul, apa kabarnya? Enggak teh. Terdengar Teh? Cek, cek. Teh? Nggak kedengeran kayak sebentar. Terdengar nggak teh suaranya? Sudah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah Teh Yuli sudah ketemu lagi di sini. Kita sudah lama nggak ketemu ya. Nih. Nah, bahasan kali ini Ayah Bunda ini sangat menarik ya, judulnya tentang LDM.
jauh di mata, dekat di hati ya kali ya gitu ya. Dan pengantarnya kita sudah tahu gitu ya kalau LDM ini di ranah rumah tangga ini sudah banyak sekali ya kisah-kisah Nabi, Rasul gitu ya tentang LDM di sini ya. Seperti contohnya Ibunda Khadijah ditinggal LDM saat Rasulullah menginap di gua gitu ya, di Gua Hiro. Lalu LDM juga untuk rumah tangga saat kisah-kisah yang lain yaitu dari Nabi Adam dan Siti Hawa gitu ya, Bunda Hawa ya. Nah, ini menarik nih dari Bunda Yuli. Kita akan bahas lebih dalam diskusi menarik dengan pengalaman beliau ya, yang sungguh menantang dan banyak cerita menarik. Nah, Teh Uli, boleh nih malam ini kita cerita dong gimana perjalanannya ya EDM selama beberapa tahun ya, mulainya kapan, lalu kenapa memutuskan untuk LDM? Mangga. Perjalanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hadir di sesi kita mah sharing-sharing aja ya hari ini mah gitu ya. Bukan berupa materi dan saya mah apa tuh ya masih belajar juga sama kayak yang lain. Jadi paling hanya sebatas sharing pengalaman aja. Mungkin kalau dibilang expert belum expert juga karena hitungannya belum sampai puluhan tahun LDM-nya. Nah, jadi sharing aja gitu apa yang saya jalani selama kurang lebih berapa tahun? 11 tahun berarti. Selama kurang lebih 11 tahun menjalani rumah tangga gitu. Jadi awal mula LDM ya sejak dimulainya akad nikah teh. Ya Allah. Bu terucap dari semenjak itu juga LDM. Itu ya bukannya nggak pengen tinggal bareng, pengen tinggal bareng mah cuman ya kondisinya apa mau dikata gitu ya jadi berasa kucing-kucingan gitu teh sama ini teh berasa kucing-kucingan jadi biasanya apa ketika saya coba gitu kan dulu kan saya kerja di Bandung posisinya ya pas abis akad nikah tuh terus suami juga ada kontrak kerja juga di Jakarta jadi mau nggak mau kepisah lah gitu kan. Nah, terus coba-coba ngelamar kerja di Jakarta sampai akhirnya sebelum hamil anak pertama, sebelum hamil Alesha, itu sekitar tahun 2014. 2014 awal. 2014 awal itu nyusulin lah ceritanya pindah ke Jakarta. Saya pindah ke Jakarta, suaminya pindah tugas ke Kalimantan. Jadi kucing-kucingan kan gitu. Disusulin dianya pindah dari kantornya pada rumahnya dipindahin tugas gitu kan akhirnya ya udahlah begitu Alesa lahir sekitar setahunan lah gitu perpanjang kontrak kerja di Jakarta pulang lagi ke Bandung karena nggak cuman sama suami LDM-nya setelah Alesa lahir itu LDM tuh sama anak juga gitu jadi sama anak LDM sama suami LDM gitu jadi kita bertiga teh papencar gitu anak di Bandung saya di Jakarta suami di Kalimantan. Nah, terus abis itu pulang ke Bandung ya udah mau fokus ngurusin anak aja lah gitunya. Nggak taunya saya pindah ke Bandung, nggak lama setelah pindah tugas di Kalimantan di over lagi ke Jakarta, balik lagi. Super Dan itu Masya Allah. terus pas kemarin pandemi juga gitu sama kucing-kucingan juga kan sama saya ikut pindah ke Jakarta lagi pas kemarin sebelum pandemi itu. Ya, ternyata kodarullahnya dari kantor suami ditempatin di Cikarang. Pulang seminggu sekali kan ke kontrakan di Jakarta tuh. Jadi ya bolak-balik aja gitu kucing-kucingan gitu. Sampai akhirnya udahlah biar ini aja sama anak-anak di Bandung aja lah. Mungkin emang rezekinya ya udah menjalani pernikahan secara LDM gitu. Karena memang udah dari sejak awal berhubungan sama suami pun juga udah ini udah LDM gitu.
Masya Gitu. Allah, menarik sekali ya ini ya. Ternyata ada jalur bukan hanya LDM ya, tapi ya itu ya, mengusahakan untuk dekat ternyata ada cerita baru lagi itu ya, kucing-kucingan. Nah, gimana sih Teh perasaannya dengan LDM dan, ritme menarik itu tuh tadi tuh kucing-kucingan gitu? Apa ya? Ya kalau bisa dibilang ya sebetulnya ya kalau kita sebagai perempuan ya pasti ada capek ya gitunya. Jauh gitu ya. Kita pengen butuh sesuatu yang butuh pertolongan dari suami terutama gitu ya. Yang butuh andil atau peran suami secara langsung gitu kan kadang susah gitu. Nah, terus kadang kalau pas lagi susah dihubungin dan kita butuh cepat no respon gitu kan. Pas kayak gitu sih sebetulnya yang apa yang bikin aduh kesal gitu LDM YT gitu. Tapi ya dijalanin aja lah gitunya emang udah jalannya, udah takdirnya gitu ya udah dijalani aja dengan santai, dengan rileks gitu. Nah, itu tuh udah ada satu tip ya untuk menguatkannya santai dan rileks ya. Nah, untuk yang lainnya nih boleh dipaparin lagi tips yang lain, Teh Uli, bagaimana untuk menguatkan diri dalam perjalanan yang cukup panjang ya, 11 tahun untuk LDM. Yang Tahun lah menguatkan diri ini apa aja nih? dari 2012 nikah kan nikah itu kan Desember 2012. Nah, sekarang udah mau ketemu Desember lagi. Dari 2023 udah mau ganti tahun lagi. Jadi yang menguatkan apa ya? Ya mungkin anak-anak ya salah satunya yang bikin kita bisa tetap apa menjaga kewarasan ya. Kalau di apa dibahasakannya gitu ya, kita menjaga kewarasan kita tuh salah satu penguatnya anak-anak itu. Jadi ya udah kalau kitanya juntai, kitanya tumbang, anak-anak mau sama siapa? Masa ibunya mau juntai gitu kan? Ya udah kita bertahan ya berusaha kuat aja gitu. Ya dijalaninya ya udah dijalani rileks aja. Biar nggak stres, biar nggak kepikiran terus gitu kan. Dibawa enjoy aja, dibawa happy. Karena kalau kitanya mumat, kitanya uring-uringan, kitanya kesel, itu anak-anak bisa 2 sampai 3 kali lipat lebih kesel dari kita, lebih tantrum lagi. Masya Allah, bener-bener ya berarti anak tuh paling menguatkan diri banget ya. Mm-mm. Nah, nyambung ke anak nih, Teuli. Nah, tadi kan cerita tentang anak itu sebagai penguat ya. Nah, gimana juga nih, boleh bahas tentang bonding dan pengasuhan. Gimana Teteh membangun bonding dengan pasangan atau ayahnya anak-anak selama proses LDM ini? Kalau bonding sama pasangan ya kita lebih ke kalau misalnya pas pulang gitu ya. Biasa kalau saya lebih menguatkan bondingnya itu pas pulang gitu dan eh, lebih banyaknya sih di sesi pillow talk karena kalau pas bangun kita kan agak susah gitu ya ngobrol gitu. Nah, kalau nggak pas sesi pillow talk biasanya kalau pas lagi di jalan main kemana gitu kan kita ya sambil jalan gitu sambil di perjalanan tuh sambil ya kita sharing gitu biasanya saya nanya tentang gimana kerjaan di kantor gitu kan nah kalau di rumah kan emang biasanya juga saya tiap hari juga ya udah kirim report gitu ya kalau bisa dibilang report harian tuh kirim report harian gitu kan ke suami gitu kondisi di rumah anak-anak seperti apa gitu kadang memang dianya sendiri juga yang nanya duluan gitu kalau saya belum kasih tahu terus ya kalau misalnya pas pulang aja sih lebih diintenskan gitu jadi kita lebih memperbanyak quality time-nya daripada quantity time-nya kalau antara saya dengan suami gitu. Nah, tapi kalau untuk suami sama anak, biasanya saya melibatkan suami ketika pengambilan keputusan. Salah satunya misalkan kayak kemarin menentukan sekolah, pilihan sekolah buat Alesa, gitu kan. Mau kemana nih, gitu kan, masuk sekolahnya. Karena kan otomatis nanti akan berpengaruhnya ke finansialnya, gitu kan, kayak ke apa keuangannya, gitu kan. Ke keuangan otomatis mau tidak mau ayahnya anak-anak itu kan harus ikut andil, gitu kan. Jadi
keputusan ambil ke suami, ini anak mau dimasukin sekolah mana gitu kan. Nah, terus kalau misalkan kayak kita ada acara atau kegiatan kemana-mana gitu ya, misalnya acara kayak semacam field trip atau misalkan ada acara renang di sekolah Alesa gitu. Nah, kita pengambilan keputusannya selalu sok teteh bilang dulu ke Abi gitu. Selalu saya arahkan sok teteh minta izin dulu ke Abi boleh nggak gitu kan. Kayak misalkan nginep juga mau nginep sama nenek gitu kan, mau nginep di rumah neneknya sama tantenya gitu kan, dijemput ke rumah berapa besok boleh nginep misalkan sama abinya boleh nginep berapa hari gitu kan, nanti kalau sudah hari yang ditentukan harus pulang. Biasanya gitu sih, lebih ke pengambilan-pengambilan keputusan atau yang berkaitan dengan keuangan sih kalau ke bapak. Nah, kalau di rumah pas pulang tetap anak-anak, kalau pas bapaknya pulang ya udah sama saya disodorin aja anak-anak semua ke bapaknya. Masya Allah. Jadi tetap ya komunikasi itu penting ya untuk anak-anak dan ayahnya juga tetap terjalin ya. Nah, Ya, lalu ini soalnya nih yang menarik lagi, Teh Uli. kok bisa Iya, Teh. kacau teh. Ya kalau kita udah LDM, terus komunikasi yang dibangun nggak bagus, nggak asertif terutama gitu ya. Karena kalau komunikasi untuk pasangan yang LDM itu udah nggak bisa pakai macam kode-kodean gitu teh. Kan biasanya kan kalau mama perempuan gitu ya, kayak yang diceritain sama Ustadz siapa sih itu, saya lupa saya namanya. Oh, Ustadz Salim Afillah, yang diceritain Ustadz Salim Afillah, istrinya lapar, tapi ke suaminya ngode gitu kan pengen makan. Ustadznya nggak paham gitu kodenya. Nah, kalau buat yang rumah tangganya LDM udah nggak makan gitu kan, misalkan ini mau makan apa, mau makan di mana gitu kan, langsung jadi udah langsung ke inti aja gitu, udah nggak ada kode-kodean. Mungkin kalau misalnya dilihat gitu ya, kalau dibilang nggak romantis gitunya, bisa aja sih ya kalau orang yang mandangnya nggak romantis, tapi dengan kita nanya langsung juga sebetulnya malah memudahkan pasangan kita untuk ngasih apa yang kita pengen sih, gitu. Kan biasanya kalau udah kita ngode nggak Jadi dikasih kan jelas udah. juga ini ya. Nggak, kan. Ya kalau udah ngode-ngode lama ternyata nggak nyampe pesannya ya. Mm-mm. Siap-siap. Nah, Teh Uli juga kan sebagai praktisi HE nih. Nah, untuk Teh Mm. Uli sama suami, gimana nih penerapan HE-nya untuk anak-anak dengan terbatas ruang dan waktu ya? Waktu itu dalam Mm-mm. artian mungkin kan ketemunya juga eh, nggak tentu gitu ya. Nah, itu tuh untuk penerapannya kayak gimana, Teh Uli dan suami nih? Kalau saya sih biasanya ya untuk Alesa sama Rai gitu ya kan, dia kan udah banyak aktivitas. Kalau yang bayi mah masih ini aja, masih baru bisa tidur aja gitu kan, tidur sama nyusu. Nah itu ya makanya itu tadi yang pertama saya sebutin, pemilihan sekolah salah satunya itu yang menentukan untuk pola asuh di rumah gitu, untuk apa, home education di rumahnya seperti apa. Jadi penerapannya yaitu dari satu pemilihan sekolah, karena awalnya pengennya tuh kan emang full di rumah aja gitu, jangan, nggak usah dimasukin sekolah formal gitu, cuman dari ayahnya anak-anak pengennya gitu disekolahin aja gitu, jangan jangan sampai nggak sekolah. Udah oke, okay. Jadi di sekolah itu sebagai sarana untuk apa namanya tuh, mengembangkan si fitrah sosialitas dan individualitasnya gitu. Nah, kalau di rumah tetap balik lagi kayak misalkan egosentrisnya kita penuhi, hak egosentrisnya gitu kan sampai usianya sudah, kalau saya dipenuhi itu di usia sampai 6 tahun. Nah, dari transisi dari 6 ke 7-nya itu mulai agak dikurangi gitu kan, Kak. Dan ini diterapin di Alesa. Nanti juga untuk Rai juga akan sama gitu. Jadi karena kan kalau anak-anak saya masih di fasenya tuh fase egosentris beralih ke fase apa? Fase terakhir balik satu ya, usia tujuh Iya, Mari. sepuluh. Nah, jadi memang masih menikmati masa-masa egosentris anak-anak gitu. Kadang yang gede juga Alesa juga ini apa namanya tuh masih ada lah muncul gitu ya sisi egonya tuh, karena dia memang
waktu pas kecilnya ya itu kan waktu pas fase bayinya kurang dekat karena sayangnya juga jauh gitu kan karena ditinggal di Bandung. Jadi ya itu bayar utangnya lumayan sama dendanya. Kalau di fase egosentris dendanya itu loh. Masya Allah. Jadi pembagian sama suami juga penting juga ya untuk perannya yang memang fitrahnya dipenuhi masing-masing anak ya. Apalagi kalau dari sisi kayak apa maskulinnya kan itu penting banget kan harus bapaknya yang turun langsung kan nggak bisa kita yang ngasih gitu. Makanya meskipun istilahnya cuma sebulan sekali pulang atau 2 minggu sekali pulang, ya udah ketika bapaknya pulang yuk sana main sama Abi gitu kan selalu diarahin main sama Abi sana. Tong ka Umi wae tiap hari jeung Umi cek. Selalu digituin gitu kan. Jadi eh, kayak apalagi untuk anak perempuan kan ya, anak perempuan harus dideketin sama bapaknya kan ada fase-fase yang anak tuh harus dekat sama ibu di usia berapa sampai berapa gitu kan. Nah, kebetulan untuk Alesa kan sekarang masuk fasenya harus dekat sama bapaknya gitu. Jadi deketin sama bapak gitu. Ya kalau ayahnya pulang gitu, kalau abinya pulang tuh anak-anak ya udah pada nempel ke bapaknya. Masya Allah. Nah, kalau untuk komunikasi nih kan tetap berjalan ya. Apakah Mm-mm. itu memang diagendakan khusus setiap hari jam berapa berkali-kali kayak gitu untuk tetap menjalin perannya juga ya, peran ayahnya, bundanya gitu. Nah, itu biasanya diatur jadwal atau gimana Teh Uli? Enggak sih, enggak diatur jadwal, lebih random sih kalau saya. Random aja gitu kalau pas anak-anak inget ke abinya gitu ya, gue pengen telepon Abi, pengen ngomong ke Abi, sok telepon. Tapi kalau nggak diangkat jangan nangis gitu, ya. Jangan marah-marah ke Umi, beda. Abinya kan lagi jam kerja kalau sekarang mah. Ya, tapi kalau yang rutin biasanya sih di malam pulang kerja Hmm. eh, ada nyempetin nelpon gitu. Tapi kalau pas nelpon anak-anaknya udah pada tidur, ya udah ngobrol sama emaknya berarti. Jadi emaknya pokoknya harus siap siaga banget ya kayaknya. Ya, Sungguh luar biasa, Masya Allah. Nah, ini Teh Uli tadi ada chat nih, dapat pelukan dari Teh Puji. Teh Puji, hai, selamat ayo malam. peluk balik juga. Nah, ini untuk nanti ayah bunda yang hadir, boleh di kolom chat juga ya, masih menyimak, boleh di absensinya nama dan dari kota mana atau daerah mana ya. Pasti Baraya Bandung sih ya ini ya. Cuma dari daerah mana boleh. Lanjut juga boleh nanti kalau ada yang mau memberikan pertanyaan atau mau diskusi langsung dengan Teh Yuli, boleh di kolom chat saya mau diskusi gitu ya. Boleh diketik saya mau diskusi atau acungkan tangannya atau jempol juga boleh ya. Nah, sambil menunggu teman-teman boleh ya presensinya. Mangga nama dan asal daerahnya. Serta yang mau bertanya dan diskusi boleh. Saya mau diskusi. Nah, boleh kita lanjut Teh Uli ya. Nih sedikit lagi nih kita diskusi tentang eh, episode-episode menarik ya untuk kehidupan rumah tangganya. Karena LDM itu kan tidak mudah ya. Nah, apalagi untuk perempuan gitu ya yang sungguh luar biasa eh, banyak rasa ya, banyak rasa di perempuan gitu ya. Dari Teh Uli nih eh, tentang tantangan terbesar terhadap perjalanan LDM Teh Uli dengan suami selama ini. Tantangan terbesar. Ya, kalau tantangan terbesar apa ya? Ya yang pasti kuncinya sih Allah Maha Pembolak-balik hati. Itu kuncinya satu. Allah yang Maha membolak-balikan hati. Mau sekuat apapun kita memenuhi hak biologisnya suami kita ketika pulang di rumah, kalau Allah yang Maha membolak-balikan hati, tidak mencondongkan hati kita, hati suami kita ke kita, maka
celah untuk masuknya orang ketiga itu pasti ada gitu. Jadi supaya hal itu nggak terjadi, otomatis kita sebagai istri itu sebagai pasangan ya udah genggam kuat, genggam erat hati suami kita dengan minta ke yang punya hatinya. Itu kalau tantangan terberatnya itu sih, karena ya tahu sendiri lah kalau di ibu kota kan kayak gimana ya pergaulannya gitu kan, apa dari tingkat kebebasan pergaulannya seperti apa gitu kan. Terus ya belum lagi kayak desek-desekan di kendaraannya itu kan udah nggak ada hijab gitu antara laki-laki sama perempuan gitu. Karena selama saya kemarin di Jakarta pun juga ngerasain hiruk pikuknya Jakarta tuh, waduh, subhanallah sekali lah gitu. Ya kalau tantangan terberatnya sih mungkin itu ya kalau buat perempuan mah, tapi ya ya sudah kita serahkan aja gitu ya, penjagaan suami kita ke yang punyanya langsung gitu. Karena mau kita paksa untuk tinggal, kalau yang megang yang punyanya minta lepas, nyuruh lepas, ya udah pasti lepas gitu. Kalau kita minta ke yang punyanya dan dikasih tetap sama kita, maka otomatis ya tetap sama kita gitu. Mau lari kemanapun juga pasti bakalan balik lagi ke kita. Karena kalau secara ekonomi, perempuan tuh meskipun gitu ya hanya dikasih uang sedikit gitu ya, kalau secara ekonomi perempuan tuh masih bisa bertahan gitu. Ketika ekonomi lagi sempit kita masih bisa bertahan, tapi kadang yang nggak kuatnya itu ketika diuji dengan adanya orang ketiga gitu. Dan kita ya sebagai istri ya kita tetap harus menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita, jangan sampai kita malah ikut-ikutan ada orang ketiga juga gitu. Masya Allah. Nah, ini ada teman-teman yang kita tadi, baru beberapa ya yang mengisi chatnya. Ada Bunda Santi. Bunda Santi, hai. Bunda Puji dan Bunda Cindy dari Gede Bage. Nah, boleh ya nanti yang mau kita ajak bareng ngobrol gitu ya. Atau mau ditanya boleh juga ya tentang kehidupan rumah tangganya ya. Kayaknya seru ya, Bu Teuli. Seru kan kita sharing. Sesi sesi malam ini kita sesi sharing. Iya, kita saling sharing juga. Mm-mm. Nah, Teh Uli, untuk menghadapi nih tantangan yang tadi ya, yang cukup berat menurut Teh Uli gitu ya, gimana caranya nih untuk menghadapinya atau ada trik-trik khusus kali ya? Kan kadang juga ada yang mungkin sekarang atau mendapati fase di mana LDM-nya mungkin paling cuma 3 hari, 5 hari gitu ya, atau 2 minggu gitu ya. Kan itu udah kadang udah ya namanya perempuan ya, udah pikirannya kemana-mana gitu ya, kayak tadi gitu ya, tantangannya yang Teh Uli cerita gitu. Nah, untuk Teh Uli nih yang sudah suhu di bidangnya, gimana nih tantangan itu untuk kita bisa tahu ya cara tip and triknya biar bisa menghadapi tantangan itu. Eh, yang pasti sih kalau apa ya? Kalau ada tanda kutip orang ketiga itu, kalau ada orang ketiga, itu feeling istri mah kuat gitu. Feeling istri itu kuat banget sama suaminya. Jadi eh, kalau udah mulai dirasa-rasa ada gejala-gejala gitu ya yang kita rasakan gitu, feeling kita sama feeling kita ke suami, ya udah kita coba aja ajak ngobrol dari hati ke hati gitu ya, supaya apa, satu, buat menghindari pertengkaran yang berujung apa namanya tuh malah jadi perpisahan yang gak baik gitu ya. Kalau misalkan qadarullah nah harus berpisah gitu tak. Tapi kalau misalkan memang ujungnya nanti ternyata memang nggak berpisah, masih harus bersama, setidaknya dengan obrolan yang baik hati ke hati itu bisa membuka kembali hati suami kita untuk kita itu. Nah, terus kalau kita ya kita itu tadi yang saya bilang teh, kita jaga marwah kita sebagai seorang istri gitu. Karena mau gimana pun juga kalau kitanya apa ya, dibilangnya tuh ya ibaratnya kalau orang ketiga tuh ya kalau kita bilang berbandingannya gitu ya.
istri sama orang ketiga itu antara berlian sama debu. Jadi kalau berlian kan makin diasah makin cakep ya. Makin diasah makin cakep, makin mahal. Lah debu diasah makin aja makin Keren. hilang. Bener nggak? Gitu. Ya kita makin asah diri kita aja. Kalau misalnya ini, eh, kalau ternyata suami kita kuliah lagi misalkan ya, tapi kita kan nggak kuliah lagi nih, kita kan di rumah sibuk pak segala macam. Nah kita coba upgrade aja keilmuan kita dari sisi yang lain, misalkan ya kalau kayak saya gitu kan fokusnya di masak, fokus di ngebon gitu kan. Ya dengan kita upgrade keilmuan kita juga kan bisa menyeimbangkan gitu kan. Kalau misalkan eh, pengen diajak ngobrol sama suami nyambung, ya coba kita cari tahu gitu bidang kerja suami itu apa, kita coba baca-baca literatur-literatur yang terkait gitu sama kerjaan suami gitu kan. Jadi kalau pas misalkan suami curhat, minta tanggapan segala macam ini itu, kita bisa nanggepin gitu. Gak cuma ah oh pelangap pelongo misalkan gitu ya, udah bingung misalkan bingung nggak ngerti naon sih gitu no dibahas teh gitunya yang diobrolin teh apa gitu. Karena kalau udah suami curhat gitu kan, otomatis kita harus bisa nanggepin gitu, jangan jangan kitanya malah diem gitu. Jadi tetap kitanya meskipun kita jauhan sama suami, eh, kita ya harus upgrade diri kita gitu. Yaitu berlian makin diasah tuh makin cakep. Masya Allah. Ya, untuk teman-teman, hai ayah bunda yang mau berdiskusi dengan Teh Uli, boleh ya. Ada beberapa pertanyaan juga boleh. Teh Puji, ada siapa lagi nih kita say hello, Teh Puji, Bunda Santi, Teh Kiran, ada Pak Lakso juga, ada Pak Samsudin, Pak Arti, boleh yang mau berdiskusi dengan Teh Uli, cek ombak dulu, hai, masih menyimak, hai, hadir, ha, Teh Iya, Kiran, ya aman menyimak boleh, hadir. Insya Allah. Kang Saya jomblo Fadli, jadi cuma bisa memperhatikan teman-teman yang udah senior kan. Kang Faldi. siap, izin menyimak ya Teh Kiran, nggak apa-apa. Udah Santi hadir, ada Teh Puji, Teh Kiran, ya Teh Puji. Nah, Teh Uli, nih, eh Kenapa? yang paling pamungkas nih, cerita dong tentang hikmah. Wes, tentunya Wis. bakalan banyak banget nih kayaknya ya. Hikmah apa yang Teteh peroleh selama melalui perjalanan LDM selama ini? Hikmahnya, Mangga. hikmahnya yang katanya sabar itu ada batasnya, cenahnya sabarnya ada batasnya. Tapi ya setelah dijalani, ya emang sabar itu seluas samudra. Itu satu. Jadi emang perempuan itu emang punya batas kesabaran yang jauh lebih banyak daripada laki-laki. Jadi makanya kenapa kalau perempuan itu ketika diberi kesempitan, kita masih bisa sabar, kita masih bisa tahan gitu. Bahkan perjuangan melahirkan yang tidak dirasakan oleh para laki-laki pun juga kita masih bisa melewati itu gitu ya. Jadi emang luasnya rasa sabar yang dimiliki oleh perempuan itu memang sangat-sangat besar gitu, dan itu kerasa banget sama saya gitu. Meskipun kadang gitu ya kalau pas kita lagi katanya hilang kesabaran gitu ya, nah bukan rasa sabarnya yang hilang, tapi itu teh karena ada perasaan lain selain rasa sabar yang memang kalau di kalau dari volume gitu ya, misalkan dari volume suara gitu ya, kalau diibaratkan sama volume itu volumenya lebih kenceng daripada volume si rasa sabar kita gitu. Tapi kalau rasa sabar itu biasanya kalau udah kitanya memang udah terlatih, insya Allah gitu ya,
eh, dari rasa sabar itu akan muncul rasa tawakal gitu. Dan kalau kitanya udah punya rasa tawakal, otomatis kita pun juga ngejalanin sehari-hari itu bakalan rileks, bakalan santai, bakalan kayak nggak ada apa-apa aja gitu. Gitu. Kayak hari ini ya udah kita happy-happy aja gitu, kita seneng-seneng gitu. Kayak saya sama anak-anak nggak apa-apa ya jauh sama Abi, kita jalan-jalan aja sama Umi, nggak apa-apa ya Abi kalau pulang nggak ngajakin jalan-jalan gitu kan, nanti sama Umi juga jalan-jalan gitu. Insya Allah nanti Abi ngajakin jalan-jalan gitu. Atau misalkan nggak apa-apa ya sama Abi belum dibeliin, nanti kalau Umi ada rezeki lebih Umi beliin. Itu kalau pas biasanya kalau pas anak-anak lagi pengen sesuatu gitu tapi belum sempet dibeliin gitu sama ayahnya. Kayak gitu. Nah, hikmah lainnya ya kita justru dengan banyaknya waktu kita sendiri gitu ya, waktu kita jauh dari suami, kita tuh lebih punya banyak waktu buat mengasah gitu ya. Mengasahnya tuh mengasah keilmuan gitu ya. Kayak misalkan kita ya ikut apa namanya tuh ikut kelas-kelas gitu ya. Kelas apapun itu yang sesuai minat dan hobi kita, yang sesuai passion kita, itu kita bisa benar-benar fokus gitu. Karena kan kalau kita ada suami gitu ya, kita teh harus minta izin, minta waktu sebentar gitunya buat melipir dulu gitu. Misalkan gini, eh, kalau saya gitu, ini tolong pegangin dulu, tolong jagain dulu anak-anak, kita mau ada kelas gitunya, mau ngisi kelas atau ini lagi ada kelas gitu kan. Nah, itu kan kita kan mau tidak mau ya harus izin dulu gitu kan kalau suami ada di rumah. Kayak barusan juga saya izin dulu, titipin dulu anak bayi ke bapaknya. Izin dulu mau ada kelas, mau ngisi Zoom dulu kata saya tuh pas tadi. Jadi kalau pas lagi nggak ada kan kita bebas gitu. Kita mau explore apa yang jadi minat kita, apa yang jadi passion kita gitu. Sebetulnya malah jadi lebih banyak me time gitu. Meski kayak misalkan kalau yang apa namanya tuh beres-beres gitu ya, kayak masalah beres-beres gitu. Ketika beres-beres, biasanya kan kalau ada suami kita teh pak pikpak gitunya riuh pekerjaan beberes gitunya, nggak berhenti dari kamar, dari kasur, sumur, dapur itu bolak-balik pasti dalam satu hari itu teh kita akan terus muter gitu, berkutat di situ aja terus kasur, dapur, sumur gitu. Bolak-baliknya di situ aja seharian. Tapi ketika suami nggak di rumah atau ketika kita LDM tuh kita bisa, oh oke, kita kerjain yang mana dulu nih gitu ya. Yang mau kita kerjain yang mana dulu, kita bisa bagi waktu ketika misalkan oh kita mau ngerjain kamar dulu deh. Kamar rapihin dulu gitu. Kamar udah rapi, udah enak, anak-anak bisa tidur nyaman. Oke, bisa ngerehat heula gitu kan, bisa istirahat heula. Misalkan ngeteh dulu atau misalkan makan dulu brownies gitu ya. Mau nah, kalau udah gitu kan lanjut lagi nih, oh cucian belum dikerjain, ngerjain dulu cucian gitu kan. Oh, baju-baju udah beres, udah rapi gitu kan sampai sampai masuk ke lemari. Oke, rehat lagi gitu kan, rehat lagi. Balik lagi misalkan mau buka-buka scroll-scroll TikTok gitu nya, buat yang suka mainan TikTok mah. Atau scroll status-status di Facebook gitu atau scroll-scroll postingan di IG, di Reels gitu kan. Itu juga bisa gitu. Atau misalkan apa? Udah beres misalkan nih udah beres, udah capeknya hilang. Ya, beresin dapur gitu. Jadi kan kalau kita terus ya gitu pak teh nggak ada hentinya gitu. Otomatis kan lama-lama teh capek gitunya nggak ada jeda nggak ada ngarenghap dan biasanya malah lebih lebih gampang kitanya gitu kitanya yang malah lebih gampang tantrum gitu, malah kitanya yang lebih gampang meledak gitu sih emosinya itu. Ya itu kan jadi benar-benar ngelatih sabarnya teh kerasa banget gitulah ya, ya karena kitanya ya itu lebih punya banyak waktu untuk sendiri gitu ya, untuk mengupgrade diri kita sendiri gitu. Kita mau ngejalanin hobi kita sendiri pun juga nggak ada gangguan. Nah terus terlebih mungkin secara ibadah gitu ya, kalau secara melaksanakan ibadah kayak misalkan perempuan itu kan ketika ada suaminya di rumah kita tidak boleh berpuasa jika tanpa izin suaminya. Benernya di hadisnya tuh kan kalau nggak salah kayak gitu. Perempuan tidak diperbolehkan berpuasa jika suaminya tidak mengizinkan. Jadi kan kondisinya suami di rumah kan.
Itu kalau misalnya pas lagi puasa ternyata suami minta untuk hak batinnya gitu ya, untuk minta hak batinnya, otomatis kita kan mau tidak mau harus batalin puasa. Nah, dengan LDM justru lebih banyak peluang untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti puasa gitu. Nah, puasa-puasa sunnah kita bisa lebih mudah buat ngejalanin tanpa harus kita izin dulu gitu. Walaupun misalkan tiba-tiba suami siang-siang ngebeliin makanan apa gitunya, tiba-tiba datang Shopee Food gitunya ke rumah atau datang gitu ke rumah gitu kan tiba-tiba dibeliin, bisa kita tunda gitu sampai nanti waktu buka baru kita makan gitu kan karena suami nggak ada di rumah gitu kan. Itu ya, terus paling apa lagi ya, ya itu mas, kita bisa mengembangkan ini ya, mengembangkan passion kita gitu, Masya kurang Allah. lebih. Jadi bahas hikmah itu nggak hanya yang sedih-sedih mulu ya. Biasanya kan kalau bahas, bahas hikmah tuh kayaknya yang udah melo-melo, terharu-terharu gitu ya. Nah ini kalau sama Teul itu menarik banget nih ya. Bahas hikmahnya tuh yang keuntungan-keuntungan yang didapat malah ya. Keren, Fase keren, fase itu keren. udah lewat ya jadi udah nggak ini, udah nggak ke situ hikmahnya. Masya Allah. Nah ini di kolom chat kita udah ada beberapa pertanyaan dari bunda-bunda. Nah, ini Teh Uli ada pertanyaan ya. Kita dari Teh Kirani Anjasmara. Teh Uli penasaran kalau selama ini anak-anak suka nanya enggak sih ketika abinya jauh dari mereka. Terus biasanya gimana Teh Uli menghadapi sosok abinya selama keseharian bareng sama anak-anak Teh? Kebayang soalnya kalau anak-anak aku tinggal, ayahnya sepekan aja dinas keluar kota, udah nanyain terus kapan pulangnya, kapan pulangnya. Nah, kalau Teh Uli gimana nih sama Nah, suami? saya menghadirkan sosok ayah itu ya salah satunya bisa dengan anak-anak dikasih ruang untuk kirim voice note, jadi ngobrol langsung gitu, tektokan sama bapaknya via voice note, itu selalu dikasih ruang gitu. Umi mau ngomong ke Abi gitu kan, mau ngomong ke Abi, jadi ya udah kasih sok nih WhatsAppan sama Abi gitu ya, dikasih ruang buat ngobrol meskipun itu di waktu jam kerja gitu, kalau misalnya bentar ya abinya belum ngebales gitu kan, selalu kayak gitu. Jadi anak-anak itu meskipun hanya dengan mendengar suara bapaknya itu nyampe teh gitu, jadi ke frekuensi otak mereka itu meskipun hanya suara itu ketangkep gitu, jadi hadir gitu, maksudnya sosok si ayah tuh hadir gitu. Nah kadang kalau nggak kayak gitu misalkan kita nunjukin foto-foto abinya gitu, nih abi waktu kerja di mana gitu kan, ini abi waktu kemana gitu, atau misalkan pas foto kita foto keluarga gitu, pas foto keluarga nih waktu main nih, waktu pas ke main ke taman lalu lintas misal gitunya, itu dikasih lihat foto-fotonya. Jadi jangan sampai si anak tuh lupa sama sosok ayahnya, jangan sampai kayak teman saya ada LDM-nya nggak lama sih, 4 bulan, Bali Bandung, itu mungkin karena anaknya ditinggal pas masih bayi gitu ya, jadi pas bapaknya pulang eh 4 bulan, 4 bulan, nah bener 4 bulan, anaknya eh masih masih inilah, masih bayi lah gitu, tapi pas pulang teh si anaknya udah bisa ngomong, bapaknya dipanggil om tuh. Jadi mungkin karena nggak pernah dihadirkan sosok bapaknya gitu ya, jadi bapaknya dipanggilnya malah om sama anaknya gitu. Nah itu biasa dihadirkannya dengan jadi dikasih ruang untuk ngobrol. Selain dikasih ruang untuk ngobrol ya sesekali biasanya kalau anaknya minta video call ya video call gitu kan. Suami juga Kang Adi itu eh, biasanya dia suka nyempetin gitu kalau memang pas lagi nggak ada meeting di kantor, itu pasti diangkat gitu kalau ada request video call anak. Tapi kalau nggak ada biasanya di reject gitu kan, di reject terus balas ngechat eh, apa lagi meeting gitu kan, ya, langsung sama saya dibales gitu kan, tuh abinya lagi meeting gitu, abinya lagi meeting, dibilangin ke anak-anak di voice note aja, di voice note gitu.
voice note, Abi, Dede mau Aka mau telepon, itu biasanya Rai kalau yang kayak gitu tuh. Aka mau telepon, Aka mau nelfon, Aka mau video call gitu. Nanti abinya lagi meeting. Nanti kalau udah beres meeting ditelepon gitu. Saya kayak gitu sih kalau anak-anak. Nah, kalau masalah nah kapan pulang, biasanya kalau anak-anak kalau Rai tuh pokoknya kalau Abi hari Sabtu nggak pulang gitu ya, suka yang voice note yang suka dikirim. Kalau Abi hari Sabtu nggak pulang, pesenin Shopee Food buat Aka. Kayak gitu. Jadi kalau bapaknya nggak pulang gitu ya, misalnya janji pulang hari Sabtu gitu. Ternyata hari Sabtu nggak pulang, sampai hari Senin nggak pulang juga gitu. Jadi langsung gitu. Abi mana? Abi bilang mau pulang Sabtu. Mana Shopee Food-nya gitu. Jadi yang dipegang janji bapaknya, anaknya sama anak-anak yang dipegang janjinya gitu kan. Nah, akhirnya ya udah dibeliin. Besok Abi pulang. Abi bilangnya pulang Sabtu. Selalu ditagihnya tuh kalau kalau nggak pulang yang dimintanya ya itu gitu dipesenin makanan karena sama saya selalu dibilangin kalau minta Shopee Food atau minta Grab, minta GoFood, jangan ke Umi, mintanya ke Abi. Dah uang Umi mah buat beli makan masak, kita bukan buat jajan. Kalau beli Shopee Food mah itu mah jajan gitu. Jadi selalu disuruh minta ke Abinya langsung gitu. Nggak pernah dikeluarin ngeluarin uang sendiri gitu. Itu. Jadi kalau pulang anak-anak juga udah tahu sih. Biasanya sih Rai sih yang paling ini ya, paling apa? Eh, kalau Abinya pulang teh, Abi jangan ke Jakarta lagi. Kalau Abi ke Jakarta, Abi ikut gitu. Yang nangis gitu. Jadi kalau pas Kang Adi balik ke Jakarta pasti nangis gitu. Tapi ya udah coba dikasih pengertian aja. Kadang, ayo kita anterin Abi sampai terminal aja. Gitu. Nanti Abinya balik lagi. Atau nanti kita ke Jakarta. Ya Bi ya nanti kita ke Jakarta. Iya nanti ke Jakarta gitu. Coba aku mahawe gitu. Gimana caranya supaya meminimalisir tantrumnya gitu. Kalau pas Alesa juga dulu sama kayak gitu. Pas waktu seumuran Rai, sering nangis juga kalau ditinggal pulang ke Jakarta. Ya itu kan mungkin eh, tanda bahwa bonding antara si anak sama sama ayahnya teh udah kebangun gitu ya, sampai nggak mau ditinggal Iya. gitu kan. Mm-mm. Gitu. Ya kalau misalkan pas dijanjiin misalkan, Umi, Abi kapan pulang? Sok tanyain tuh, Abi kapan mau pulang gitu. Jadi kalau misalnya pas mereka nanya Abi kapan pulang, ya udah sama saya diarahin sok yuk tanyain, telepon atau voice note, kirim chat gitu. Kalau Alesa kan udah bisa ngirim chat, kalau Rai masih berupa voice note yang dikirim. Sok tanyain sendiri gitu, mau pulang kapan gitu. Selalu digituin sih. Atau kadang misalkan bapaknya sendiri yang ngomong gitu ya, Kang Adinya sendiri yang ngomong, nanti Abi pulang 2 minggu lagi. Bener ya Abi pulang 2 minggu lagi. Awas kalau nggak pulang. Biasanya Rai tuh yang kayak gitu. Ya, jadi eh, harus di ini apa sih maksudnya? Kalau anak-anak yang dipegang dari bapak itu adalah janji. Jadi kalau janjinya ditepati, tingkat kepercayaan anak ke bapaknya juga akan lebih besar. Gitu. Jadi meskipun dia Masya ditinggal, Allah. ya nggak akan kehilangan gitu karena bapaknya janji bakal pulang dan itu ditepatin pulang kayak gitu. Gitu Teh Kiran. Nah, pikiran semangat. Selanjutnya nih, Teh, ada pertanyaan dari Teh Puji. Pertanyaannya, kalau LDM, apakah bahasa cinta Teteh dan suami terpenuhi? Lalu, bagaimana Teh cara penyesuaiannya? Ada beberapa teman nih yang LDM, cenderung kadang fluktuatif emosinya. Pastinya itu ngaruh ke pengasuhan anak. Boleh ya, dari Teh Uli tanggapannya silakan. Bahasa cinta. Kalau saya sih lebih milih ke menuhin bahasa cinta suami dulu sih. Karena kan memang apa seperti kata almarhum Ustadz Hari Santosa pernah bilang gitu ya, sama Ustadz Aad juga, ketika kita memenuhi tangki cintanya suami, kalau udah luber itu bakalan nyiprat balik ke kita si luberannya. Jadi kalau dari saya pribadi lebih milih ya udah kita penuhin dulu tangki kasihnya suami kita, udah penuh udah luber,
ntar juga balik lagi kita yang dipenuhin tangki kasihnya. Gitu doang sih. Atau dengan kita banyak me time tuh, dengan banyak me time justru dengan kita lebih bisa mengendalikan emosi justru sebenarnya mah gitu. Karena emosi kita akan tersalurkan ke hal-hal yang lain. Jadi ketika pas suami pulang, emosi kita teh mun misalnya tadina larungsing gitunya, yang tadina pusing gitu kan segala macam itu. Misalkan udahlah daripada pusing mumet, ayo barudak jalan-jalan misalkan gitunya, ngilangin pusingnya udah tinggal jalan-jalan gitu kan. Nanti pas suami pulang teh kita teh udah adem gitu kan, emosi kita teh udah turun lagi gitu kan. Udah di levelnya udah bukan di level pemadam kebakaran lagi sekarang mah gitu. Udah levelnya udah turun ke level hutan hujan tropis jadi hijau. Masya Gitu. Allah. Yang biasanya kalau misalkan yang apa ya, yang emosinya nggak stabil, bisa jadi kan memang satu bukan tidak terbiasa, belum terbiasa berjauhan. Jadi memang dari sejak awal pernikahannya emang udah bareng-bareng terus gitu. Dan nempel misalkan sama suaminya tuh nempel terus apa, kalau bisa dibilang ogo mah meureun ogonya ka suami gitu kita teh gitu. Nggak ada masanya gitunya kita teh pengen ogo ka suami pasti ada itu mah gitu. Nah, cuman mungkin yang kalau yang sudah terbiasa sehari-harinya bareng-bareng sama suami memang pasti ngejalaninnya lumayan berat gitu. Jadi memang pasti bakalan rada tantrum. Nah, kemarin-kemarin banget gitu. Belum lama itu ada yang curhat gitunya. Dia ditinggal suaminya sebulan ke Jogja, suaminya lagi ada pelatihan dan itu dari pagi sampai malam itu nggak bisa diganggu gitu ya. Jadi nggak bisa berkomunikasi. Jadi yang biasanya sehari-hari bareng-bareng di rumah gitu ya, barengan sama suami nggak pernah jauh, itu mendadak tiba-tiba ditinggal gitu kan. Ya gitu curhat gitu, aduh teh saya teh kok bawaannya jadi curiga terus gitunya ngomongnya kayak gitu. Udah mah anak-anak sakit, suami nggak bisa dihubungin, lagi pelatihan bisa bisa dihubungin malam gitu kalau pas udah beres. Anak-anak juga udah pada tidur pas suami nelfon teh gitu. Teh fokusnya jangan ke suami kata saya teh. Ya, jadi pas kita lagi jauhan sama suami, fokus kita jangan ke suami, fokusnya ke anak. Karena kalau kitanya fokus ke suami, yang ada kitanya yang malah uring-uringan gitu. Udah kita uring-uringan, nepak ke anak-anak. Anak-anak bisa lebih parah dari kita uring-uringannya. Kayak balik dari kita terus we bolak-balik gitu kan jadinya. Si energi negatif dari emosi ya teteh gitu kan bolak-balik nggak akan beres-beres gitu. Jadi udah teteh percayakan doakan cik teh. Doakan di itu dijaga cik teh. Jadi saya suruh doain suaminya biar dijaga di sana gitunya. Dijaga kesehatannya gitu kan, yang terutama dijaga hati sama pandangannya. Katanya yang benar-benar yang ditakutkan mah biasanya kalau perempuan kalau jauh dari suami kayak gitunya ditakutkan harus dijaga hati sama pandangannya gitu. Nah kita mau udah fokus aja kita urusin dulu anak sama diri kita gitu di rumah. Kok justru dengan teteh jauh dari suami ini waktunya teteh untuk mengeksplor apa yang jadi passionnya teteh, apa yang jadi hobinya teteh. Sampai dia nyeletuk gitu kan, HP si teteh ini teh nyeletuk gitu. Apa saya jalan-jalan aja ya sama anak-anak shopping gitu ngabisin uang. Kata saya teh sok boleh banget didukung 100% gitu kan, boleh banget gitu mau belanja habisin uang suami bae dah, uang suami kita lain uang suami batur. Kata saya tadi gituin gitu ya, boleh hari ada uang nama cik teh. Iya ya udah tuh nanti mau jalan-jalan pas anak-anak udah enakan cenah gitu. Jadi emang bener belanja gitu kan emang fitrahnya perempuan matre teh gitu, bukan apa semua perempuan itu pasti punya fitrah fitrah materialistisnya pasti ada di semua perempuan, cuman ada yang bisa mengendalikan ada yang enggak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau jalan-jalan Oh, ngabis pack wae gitu kan inget tuh gitu besok ada buat makan enggak tah.
Masya Allah. Sip, sip. Nah, Teh Puji sudah terjawab. Mangga boleh komentarnya atau tanggapannya sudah cukup. Iya, menarik banget ya Teh Weli ya. Jadi dari LDM ini yang mungkin ya hampir sebagian orang gitu ya dan banyaknya juga kayaknya ya gitu LDM tuh cuman berkutat tentang ya keruwetan, tersedih gitu ya atau melau gitu ya. Padahal ada banyak hal sudut pandang yang ternyata wah, saya sendiri juga jadi banyak, oh iya juga ya gitu ya, jadi banyak aha-ahanya gitu ya. Nah, jadi tadi nih Teh Uli banyak cerita gitu ya, teman-teman ya. Di antaranya nih ada keuntungan-keuntungan gitu ya dari LDM. Salah satunya tadi ya, upgrade diri gitu ya, tentang diri kita bisa berkembang lebih luas lagi, tumbuh gitu ya. Terus jadi mengerti gitu ya untuk kita ngatur peran kita sebagai ibu rumah tangga, yang ibu rumah tangga gitu ya, yang punya beberapa anak gitu ya. Jadi bisa ngaturnya lebih leluasa ya gitu ya Teh. Ya, betul. Terus juga rileksnya lebih banyak, rileksnya kayaknya. Terus eksplorasinya malah lebih luas kayaknya kan ya. Eksplorasi dirinya lebih luas dan kadang malah tanpa batas gitu ya. Dan untuk kumpulan-kumpulan mengumpulkan tangki kebahagiaan, pasokannya kayaknya lebih banyak juga gitu ya untuk yang praktisi Kita LDM kayaknya nih. dikasih itu kan sebetulnya tidak hanya tertentu. Ketika kita ngisi tangki kasihnya anak-anak aja itu kalau udah luber kita kena juga balik gitu kan. Dan kalau misalkan suami di rumah kan kita kebagi waktunya gitu kan. Udah ngisi tangki kasih suami, ngisi tangki kasih anak gitu kan. Bolak-baliknya itu aja terus gitu kan. Ya kalau misalkan sudah ngisi tangki kasih anak udah penuh, oke, tinggal kita ngecas diri kita sendiri gitu. Masya Allah. Nah ini kayaknya untuk pertanyaan oh sudah habis dari pertanyaan dari ayah bunda. Oke siap, Masya Allah hatur nuhun dari Teh Kira. Nah di beberapa menit akhir sesi boleh dari Teh Uli closing statementnya tentang diskusi kita malam ini, sharing-sharingnya boleh Teh Uli? Uh, closing statement apa ya? Ya kalau kalau dari saya yang udah lama ngejalanin LDM, mungkin kalau orang ngelihat eh, asa gampang gitunya ngejalanin LDM teh gitu. Padahal mau dijalanin mah berat gitu kan. Tapi sampai ada satu temen itu ketika saya diuji dengan kondisi fisik yang penuh keterbatasan ya. Mungkin teman-teman sebagian teman-teman udah pada tahu saya pernah kecelakaan sampai nggak bisa bangun dan harus bed rest selama 3 bulan. Nah itu eh, berat sebetulnya ya ngejalanin. Tapi satu teman ini dia bilang, kamu kok nggak kayak orang lagi sakit? Kok kelihatannya malah kelihatan seneng-seneng gitu ya? Ya maksudnya kelihatan seneng teh raut mukanya teh nggak kayak raut muka orang lagi sakit gitu. Padahal mah gitu, ini teh dari badan teh cenut-cenut gitunya abis kecelakaan gitu. Mana ada orang sakit nggak kerasa cenut-cenut gitu ya. Cuman ya udah dibawa ini aja, dibawa relax, dibawa happy. Karena kunci kebahagiaan kita itu bukan bergantung pada orang lain. Gitu. Kunci kebahagiaan kita itu bergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa dengan baik menerima perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Itu satu. Selama kita tidak bisa menerima dengan baik perubahan yang terjadi di sekitar kita, maka otomatis ketika kita ingin bahagia dan bahagia itu hilang, kita akan menyalahkan orang lain. Itu. Jadi kuncinya ada di diri kita sendiri untuk mencapai kebahagiaan itu. Nah, yang keduanya, kalau perempuan itu kan sisi dari apa? Secara femininitasnya itu kan memang makhluk yang rapuh ya. Kalau dari secara fitrahnya itu sisi femininitasnya, ketika sisi femininitas kita sudah kembali pada kadarnya,
itu kita tuh emang makhluk yang rapuh. Jadi ketika kita jauh dari suami, ya udah kita kuatkan sisi maskulin kita. Kalau suami kita ada di rumah, ya udah kita balikin lagi sisi maskulin itu ke suami kita. Peran-peran maskulin yang seharusnya diperankan oleh suami kita kembalikan lagi ke orangnya. Tapi ketika suami kita tidak ada di rumah dan ada beberapa peran-peran maskulin yang memang seharusnya dikerjakan oleh suami dan kita tidak bisa menghandle sendiri, maka kita delegasikan ke pihak lain, misalkan ke tukang gitu ya. Kayak misalkan kayak eh, di rumah gitu genteng bocor, mesin air rusak dan lain sebagainya yang kira-kira kita tidak sanggup mengerjakan sendiri, sisi maskulin kita tidak bisa mengerjakan itu sendiri, maka kita delegasikan dan kita sampaikan ke suami sebagai persetujuan karena eh, kita menjaga rumah suami itu kan menjaga dari masuknya orang yang non mahram, orang yang bukan mahram kita ke dalam rumah. Maka ketika kita mendelegasikan itu ke orang ini, manggil tukang, oh oke, sok benerin. Gitu. Tapi kalau misalnya pas kita suami kita ada di rumah, kita sampaikan A atau misalkan papa, misalkan yang manggil papa gitu ya, Abi gitu. Ini sanyo rusak, mau dibenerin sama siapa gitu. Nah itu kalau ada di rumah. Tapi kalau misalkan nggak ada di rumah, ya udah kita tanya ini biayanya segini kalau dibenerin sama tukang gimana, oh misalkan kalau sok benerin nanti uangnya ditransfer misalkan kayak gitu, ya udah oke tinggal kita kerjain gitu. Nah itu jadi jangan memaksakan sisi maskulin kita yang memang tidak sanggup untuk mengerjakan pekerjaan maskulin itu. Ya kalau kita sanggup misalkan kita merasa bisa ya udah kita kerjain sendiri, jadi meminimalkan masuknya eh, non mahram ke dalam rumah gitu. Karena itu salah satu cara untuk kita menjaga kehormatan suami kita, itu menjaga marwahnya suami kita gitu. Karena tetap meskipun kita LDM, kita harus menjaga gitu kan, kewajiban istri itu kan salah satunya menjaga rumah kan gitu. Terus yang terakhir mungkin yang ketiga, jangan pernah melampiaskan emosi kita selama kita berjauhan sama suami ke anak itu. Jangan pernah melampiaskan itu. Kalau kita mau melampiaskan emosi kita, cukup tulis aja. Tulis misalkan di handphone kan ada notepad, kita tulis di notepad. Atau kalau kita mau ngomong gitu ya, kita rekam pakai sound recording gitu. Kita rekam, kita keluarin semua unek-unek kita rekam semua unek-unek kita, semua emosi kita, semua kemarahan kita, gitu. Kalau mau disampaikan ke suami, tinggal kirim, share aja ke suami. Gitu. Tapi kalau misalkan kita ngerasa dengan kita mengeluarkan tanpa harus di-share sudah merasa cukup, ya sudah gitu. Yang penting jangan sampai kena ke anak-anak. Udah, itu aja paling tekol dari saya. Masya Allah. Ini bukan hanya sharing-sharing, kayaknya nih banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat malam hari ini, Ayah Bunda dari Bunda Yuli atau Teh Uul ya, biasa dipanggil Teh Uli. Masya Allah, banyak banget ya tentang LDM. Jadi kalau saya pribadi nih pembelajaran bagi saya juga gitu ya di sini terkait LDM itu bukan hanya tentang perasaan yang melau-melau, tapi juga tentang ada sudut pandang berbeda yang bisa kita jelajah yang seperti tadi Teh Uli hadapi gitu ya, tentang bisa ekspor diri, upgrade diri gitu ya, dan tentunya memenuhi memenuhi tangki kasih sayang, tangki kebahagiaan lebih luas lagi dan lebih banyak lagi. Alhamdulillah kita sudah di penghujung pertemuan pada malam hari ini. Ini Teh Kiran ada sesi foto terlebih dahulu kah? Cek, mangga. Oh iya. Boleh yang bisa on cam, boleh ya kita foto terlebih dahulu agar ada dokumentasi pertemuan kita malam hari ini. Boleh dibuka. Ada yang pakai laptop? Ada yang pakai laptop, Ayah Bunda? Cek, cek.
Kang Faldi pakai laptop ya, Kang? Kang Faldi, pakai laptop tidak? Halo, Kang Faldi ada? Cek. Ya, ada. Gimana, Teh? Pakai laptop tidak? Yang punya laptop itu Kang Widi. Oh, Kang Widi Rangga, pakai laptop. Iya teh pakai teh. Boleh, yuk mangga kita dokumentasikan, boleh. Bunda Santi, Bunda Puji, boleh on cam. Yang bisa on cam silahkan, boleh ya. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Pikiran, bisa on cam. Kan cantik, Pikiran. Kang Faldi, oke. Kang Widi sudah siap? Bunda Santi ada? Ya. Bunda Lia? Teh Puji keluar ya, Teh Puji ya? Oh, Teh Puji. Bunda Santi ada, Teh Puji? Ya boleh yuk, yang hadir boleh. Oke, siap. Boleh Pak Widi, boleh 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Sip. Satu layar atau berapa Pak Widi ini? Oh, yang lain tutup ya? Satu Ada layar. kamera. Satu ya. Siap-siap. Sekali lagi Pak Lia. Sekali lagi, sarang heoi. Kang Widi, ayo. Introduksi ya. Siap. Satu, dua, tiga. Sudah? Udah belum ini teh Kang Widi? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Alhamdulillah Satu pertemuan hari ini nuhun. kita sudah di penghujung hari. Alhamdulillah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jajak